mungkin sharing juga ya, dulu sebelum waktu saya mencoba ikut lomba, saya sama sekali belum pernah punya background penelitian. Saya masuk ke kampus, masuk ke kuliah S1 itu sama sekali tidak ada background penelitian, tidak pernah mengikuti lomba-lomba ilmiah seperti itu. Tapi prinsip saya waktu itu trial and error aja gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya kok buat mencoba gitu. Mencoba dan mengeksplorasi terus. Betul. Ya. Nanti lama-kelamaan kita akan menemukan sebenarnya minat kita itu akan meneliti di bidang apa sih. Kemudian kita juga akan menemukan tips-tipsnya untuk ikut lomba-lomba itu seperti apa sih, seperti itu. Dan kalau teman-teman Halo sobat online Unipma, ketemu lagi ya bersama saya, ada Linda di sini. Kita ketemu lagi di acara yang membahas tentang sharing-sharing apapun itu, yang penting bermanfaat untuk mahasiswa, dosen dan juga teman-teman Unipma semuanya. Nah, hari ini podcast Unipma kedatangan tamu spesial. Dia yang cantik di sini itu adalah Karunia Widi Agatin Putri dari Universitas Gadjah Mada. Halo Karunia. Halo Kak Linda dan sobat online Unipma. Ya, jadi hari ini Kak Karunia datang ke Madiun itu dalam rangka mengisi kegiatan program kompetisi Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Unipma yang didanai oleh Kemendikbud tahun 2022. Nah, ini baru pertama kali juga ke Unipma? Iya, pertama kali ke Madiun, pertama kali ke Unipma. Oke, jadi selama ini belum pernah kesini ya? Belum pernah, ya. Dan ternyata tempatnya sangat nyaman. Oke, ya baik. Jadi memang kami ya, mahasiswa Unipma, teman-teman di Unipma ini adalah salah satu kampus di bagian barat Jawa Timur. Walaupun di kota kecil, tapi prestasinya insya Allah tetap mulai sudah merambah ke internasional, begitu ya. Baik teman-teman sobat online Unipma, hari ini kita akan berbincang dengan Karunia terkait bagaimana untuk menjadi mahasiswa berprestasi dalam hal pembuatan LKTI, esai dan juga poster nih. Nah, sebelum kita masuk ke situ, boleh kita kenalan lebih dalam. Kira-kira Karunia ini sudah pernah ikut di event apa dan apa hasilnya sehingga kita bisa menginspirasi dari pengalaman-pengalamannya. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Linda dan sobat online Unipma semuanya. Mungkin perkenalkan lagi ya, nama aku Karunia Widi Agatin Putri. Aku berasal dari Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kedokteran, Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat di jurusan pendidikan dokter. Dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan profesi dokter di tahun kedua. Dan pada saat saya masih di S1, pada saat saya S1 pendidikan dokter, di situ saya mengikuti, ya mencoba peruntungan sebetulnya ya. Kita mencoba untuk mengikuti beberapa kompetisi ilmiah seperti paling sering adalah scientific paper, scientific competition seperti literature review, kemudian scientific paper, kemudian public poster, kemudian ada juga esai seperti itu. Dan banyak juga saya berkegiatan di AMSA atau Asian Medical Students Association, di mana saya di situ banyak berkegiatan di AMSA tingkat UGM maupun di AMSA Indonesia dan AMSA internasional seperti itu. Kemudian di akhir tahun saya kuliah itu berkesempatan juga mengikuti PKM dan alhamdulillah tembus ke PIMNAS, mendapatkan alhamdulillah medali emas di cabang PKM gagasan tertulis. Oke, kira-kira boleh sharing nih apa sih sebenarnya ide di gagasan tertulis tersebut? Oke, ya jadi ide dari gagasan tertulis pada saat itu kita melihat dari pelayanan kesehatan yang ada saat ini. Kita pengen gimana ya pelayanan kesehatan di sini itu nggak one size fits all gitu. Jadi nggak semua orang diterapi dengan terapi yang sama, semua orang didiagnosisnya metodenya sama. Nah, kita akan melihat kita mengarah ke personalized medicine. Nah, dari situ saya dan tim membuat PKM gagasan tertulis untuk bagaimana kita memanfaatkan data-data dari pasien dan membuatnya nanti treatment yang diberikan kepada pasien itu menjadi lebih personalized gitu, seperti itu Ibu. Oke, menarik banget nih Karunia. Jadi memang para mahasiswa Unipma maupun di seluruh Indonesia bahwa memang inovator muda itu sangat kita gaungkan ya. Kita inginnya itu mahasiswa Indonesia itu benar-benar membawa perubahan untuk Indonesia dan tentu saja menghasilkan karya-karya inovatif. Lah mengenai LKTI sendiri nih Karunia nih, kira-kira ada trik dan tips nggak untuk teman-teman Unipma itu agar bisa
oh sukses banget dalam membuat LKTI nih? Oke, nah ini mungkin sharing juga ya. Dulu sebelum waktu saya mencoba ikut lomba, saya sama sekali belum pernah punya background penelitian. Saya masuk ke kampus, masuk ke kuliah S1 itu sama sekali tidak ada background penelitian, tidak pernah mengikuti lomba-lomba ilmiah seperti itu. Tapi prinsip saya waktu itu trial and error aja gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya kok buat mencoba gitu. Mencoba dan mengeksplorasi terus. Betul. Ya. Nanti lama-kelamaan kita akan menemukan sebenarnya minat kita itu akan meneliti di bidang apa sih. Kemudian kita juga akan menemukan tips-tipsnya untuk ikut lomba-lomba itu seperti apa sih, seperti itu. Dan kalau teman-teman berminat untuk ikut lomba dan berminat untuk berprestasi, tentu yang pertama cari perlombaan terdekat, apapun itu udah sikat aja kayak gitu. Oke, langsung sikat ya. Aja. Terus yang kedua cari tim yang solid. Tim yang solid, menarik nih. Nggak harus yang pinter kok, terus aku maunya temenan sama yang pinter. Enggak, teman-teman yang penting teman satu timnya itu satu visi, sama-sama mau berusaha, sama-sama mau berprestasi. Dan satu lagi, teman-teman bisa mencari dosen pembimbing yang sesuai dari bidang minat teman-teman, seperti itu. Jadi nggak harus dari cycle-nya ya, berarti ya? Iya, betul. Apalagi zaman sekarang kan zamannya kolaborasi gitu ya. Betul. Ya, jadi semakin kita bisa berkolaborasi dengan berbagai bidang, mungkin penelitian kita atau karya tulis kita akan menjadi lebih baik lagi, seperti itu, Ibu. Jadi kata kunci ide, inovasi itu penting banget ya di LKTI? Betul, iya betul. Karena semakin idenya itu menarik, inovasi kita baru seperti itu, maka tentunya orang-orang akan mau melihat karya kita, dan karya kita akan bermanfaat juga ke depannya. Oke, menarik nih Sobat Online Unipma. Jadi dalam membuat satu karya tulis, yang paling penting itu adalah ada ide, ada inovasi, kemudian tim yang solid, dan tentu saja kolaborasi yang oke. Begitukah? Betul. Oke. Kalau masalah esai nih, tentu saja beda dong ya, esai sama LKTI. Ada trik dan tips kah? Baik, kalau esai itu kita lihat dulu ya, perlombaan yang sering ada di perguruan tinggi itu biasanya dibagi dua. Ada public essay dan juga ada yang scientific essay. Biasanya kalau yang public essay ini misalnya untuk diterbitkan ke surat kabar seperti itu, dan sedangkan yang scientific essay misalnya itu segmennya untuk akademisi, peneliti lain dan seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih kompetisi apa yang mau kita ikuti. Kemudian salah satu tips untuk menulis esai yang baik menurut saya adalah storytellingnya harus baik. Oh. Baik, jadi storytellingnya dalam kita menyampaikan ya? Gagasannya itu mungkin harus baik. Based on pengalaman itu menjadi kata kunci juga mungkin ya? Bisa, atau mengambil topik-topik yang sedang hangat. Oh, sedang hangat. Iya, yang kiranya itu penting dan banyak orang yang relate dengan hal itu. Atau jadi ada dampaknya bagi orang banyak. Itu biasanya akan lebih menarik untuk dibaca. Kemudian membuat karya tulisnya itu harus dengan riset yang banyak. Jadi based on riset, based on experience juga gitu. Betul. Jadi gagasan-gagasan yang diberikan itu akan lebih berbuah gitu ya. Jadi nggak cuman asal tulis, asal panjang jadi gitu. Jadi wow, cetarnya tuh dapat banget. Betul. Karena itu berdasarkan fakta-fakta gitu ya. Betul sekali. Nah, menarik juga nih. Nah, kalau esai itu biasanya kan lebih personal ya, Karunia ya. Dan kalau tadi PKM adalah kata itu kan sifatnya ada tim kolaborasi. Kira-kira lebih sulit mana sih LKTI atau esai nih? Baik, sebenarnya keduanya itu punya tantangannya sendiri-sendiri begitu ya. Kalau misalnya tadi membicarakan tentang LKTI, mungkin mudahnya kita bisa punya banyak ide nih, istilahnya satu karya yang mengerjakan otaknya 3 atau 5 misalnya. Oke, jadi ada brainstormingnya juga ya. Betul, tapi nggak enaknya mungkin kita ada perbedaan pendapat dan mungkin cara kerja satu sama lain mungkin berbeda seperti itu. Sedangkan kalau kita kerja individu, mungkin nyamannya kita bisa menyesuaikan dengan pace kita sendiri seperti itu. Jadi kita manajernya juga, jadi ide-ide dari kita semua gitu. Oke, menarik juga nih. Nah, selain lomba LKTI, kemudian esai, yang paling menarik juga nih ada lomba poster nih. Jadi teman-teman yang sukanya mengeksplorasi, mendesain, kemudian dia mempunyai imajinasi yang tinggi, biasanya lebih senang join ke poster. Kira-kira ada pengalaman apa nih Karunia tentang lomba poster? Baik, kalau kami di kedokteran itu biasanya ada beberapa kompetisi poster yang ditawarkan. Seperti ada poster edukasi publik dan juga ada scientific poster. Kalau untuk poster edukasi publik itu biasanya kita membuat suatu poster yang isinya adalah edukasi kesehatan, kemudian tips-tips mengenai kesehatan atau cara-cara pencegahan penyakit dan lain-lain yang bisa
targetnya itu untuk orang awam seperti itu. Sedangkan untuk yang scientific poster biasanya kita buat dari karya tulis ilmiah yang sudah kita pernah buat, lalu kita susun menjadi scientific poster seperti itu. Jadi kalau saya lebih sering mengikuti yang public poster pada saat awal-awal kuliah, baru setelah akhir-akhir itu setelah mulai belajar mengenai scientific poster, scientific paper, dari paper yang sudah dibuat itu belajar untuk membuat posternya seperti itu. Oke, kalau perbedaannya tuh apa sih kalau yang scientific paper sama public paper? Oh, public poster sama scientific poster. Oke, yang pertama bahasanya, karena targetnya itu berbeda. Benar ya. Untuk public poster, target kita adalah orang awam. Kita bisa mengedukasi orang yang sama sekali tidak mengerti topik itu. Misalnya saya tidak mengerti sama sekali tentang ilmu kedokteran misalnya. Saya tidak mengerti tentang penyakit tertentu. Tapi dengan saya membaca poster itu, diharapkan pembacanya ngerti. Jadi harus menggunakan istilah-istilah awam. Oke, jadi lebih komunikatif yang komunikatif, ini ya public, betul. Ini ya public poster. Oke. Ya, dan biasanya penuh dengan animasi-animasi yang menarik seperti itu. Visualisasinya lebih menarik. Oke, good, right. Nah, kira-kira nih kalau menurut Karunia, kalau di Madiun sendiri ini kira-kira eksplorasinya akan lebih susah atau lebih gampang atau bagaimana nih? Kan beda ya kondisi mahasiswa kita nih antara mungkin di satu kampus dengan kampus yang lain gitu. Baik, jadi kalau saya mengamati Unipma ini sebenarnya universitas yang sangat penuh dengan potensi. Jadi kita lihat di sini tuh saya amati ya dosen-dosen di Unipma ini sangat mendukung mahasiswanya untuk membuat karya-karya. Dan ini adalah kesempatan yang nggak bisa disia-siain buat mahasiswa Unipma. Jadi segera cari dosen-dosennya, kemudian segera minta diskusi dengan beliau-beliau itu, dan teman-teman di sini pasti bisa menghasilkan karya-karya juga seperti itu. Oke, jadi mulai dari hal yang simpel mungkin nggak apa-apa. Betul, ya. Iya. Oke, menarik nih. Jadi sobat online Unipma, jadi sesuatu atau ide yang bagus, ide yang besar itu tidak harus diperoleh dari tempat yang wow atau istilahnya sesuatu dengan fasilitas yang oke, tapi bisa juga mengeksplorasi potensi-potensi yang ada. Dan salah satunya tentunya adalah di Unipma sendiri. Oleh karena itu, mahasiswa Unipma, ayo kita berkreasi sehingga kita bisa bersanding dan juga bersaing dengan teman-teman dari kampus besar-besar lainnya di tingkat nasional, begitu? Betul sekali. Oke, kalau menurut Karunia nih, kira-kira harapan ke depan apa nih buat menyemangati sobat online Unipma nih? Untuk para sobat online Unipma, yang pertama adalah teman-teman bisa mencari, saya berharap teman-teman bisa mencari apa yang menjadi passion teman-teman dan just keep trying gitu. Jadi teman-teman silahkan tetap mencoba dan jangan takut buat gagal. Ya, gagal wajar. Nah, nanti pasti teman-teman akan menemukan apa minat teman-teman, pasti teman-teman akan menemukan gimana sih trik-triknya untuk mencapai prestasi yang teman-teman dambakan seperti itu. Oke, thank you ya Karunia. Jadi menarik sekali nih teman-teman sobat online Unipma. Jadi prestasi itu bukan sesuatu yang given atau diberikan, tapi merupakan usaha dari trial dan tentu saja ini hasil dari suatu proses yang berkepanjangan, proses yang berkelanjutan, yang pasti dengan kita berusaha dan berdoa, harapannya adalah apa yang menjadi cita-cita kita semuanya akan tercapai, gitu? Betul sekali. Oke, thank you ya Kurnia udah mampir ke podcast Unipma. Baik, sama-sama. Next time kita bisa ngobrol lagi, bisa ketemu lagi, dan jangan bosan-bosan untuk main ke Madiun. Boleh banget, iya Bu. Oke, sobat online Unipma, demikian tadi adalah bincang-bincang kita dengan teman kita ya, Karunia Widi Agatin Putri dari Universitas Gadjah Mada. Nah, semoga apa yang dapat disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya agar di kemudian hari kita bisa mengukir prestasi demi prestasi sehingga membanggakan alma mater kita tercinta dan tentu saja bermanfaat untuk semuanya. Oke, thank you untuk bincang-bincang kita hari ini. Dan kemudian akan kita sambung untuk podcast-podcast selanjutnya. Sampai jumpa dan Unipma, smart and competitive. Unipma, smart and competitive.